firman Tuhan yang kembali akan dibawakan oleh Bapak Pembina kita, Pastor Timothy Roy Kartiko MA Min PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Handi. Selamat petang para kekasih sekalian. Pada petang hari ini marilah kita akan masuk dalam pelajaran kita dan kita akan tunduk kepala sejenak, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau beri setelah 2 minggu kami berpisah. Dan saat ini Tuhan, petang ini, biar Engkau berbicara kepada tiap pribadi dan tiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menerima segala rencana-Mu yang baru. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Dan hamba percaya setiap kami, tua, muda, laki dan wanita, single maupun sudah berkeluarga, semuanya akan diberkati oleh kuasa daripada Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa hambatan, pikiran-pikiran duniawi dan segala konsentrasi yang diselewengkan oleh pekerjaan iblis, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah Yesus menyucikan kami sekalian. Kami akan memulai ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, segera kita akan masuk pada bagian serial kita, part 43, bagian yang ke-43 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Dan saya menyampaikan pada saudara dari sejak 2 pelajaran yang lalu bahwa kita memasuki subtema yang keempat yang khusus berkenaan dengan peranan Roh Kudus. Ya saudara, sudah pasti semua tekad, namanya tekad itu adalah spirit. Kita harus spirited, kita harus bersemangat, bertekad. Itu adalah Roh Kudus. Ya, itu sebab subtema yang keempat, berprestasilah realita dari penuh Roh Kudus. Jadi orang yang penuh Roh Kudus pasti ada prestasi. Ya, kalau tidak ada prestasi, biasa-biasa, ya, normal, biasa, tidak luar biasa, pasti belum penuh Roh Kudus. Ya, itu tanda dari seseorang penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudara, dan ini kita harus tahu. Para kekasih, dan di sini saya mengajak semua saudara untuk melihat tentang prestasi menurut Alkitab. Dan ini saya sudah meminta untuk saudara-saudara mengisi ayat-ayatnya ya. Ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan. Dus orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang berprestasi. Bukan anak-anak yang belajar keras, orang-orang yang berkuliah, walaupun sudah tua, kuliah dengan belajar keras pasti berprestasi. Ya, tidak. Itu duniawi. Tapi orang rohani adalah dia berprestasi karena dia penuh Roh Kudus. Dia tidak pintar. Saya tidak pintar sama sekali. Kita hanya mempunyai IQ yang rata-rata semua sebagai rakyat Indonesia. Tetapi karena kita penuh dengan Roh Kudus, nah di situ bedanya. Ibu rumah tangga juga, mungkin ibu berkata, saya tidak berkarya apa-apa, saya tidak bekerja di luar rumah, saya hanya di dalam rumah, mengatur rumah, membersihkan rumah, masak dan lain sebagainya. Ibu bisa berprestasi. Itu sebab ibu yang penuh dengan Roh Kudus akan memberikan dampak dari prestasi yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Ibu akan menjadi seorang ibu yang sehat, bugar, ibu yang cemerlang pikiran dan ideanya, ibu yang bisa memberi nasihat pada suami kalau masih ada, supaya suami begini-begini, supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, saudara, ibu yang penuh dengan Roh Kudus adalah ibu yang bisa menjadi penasehat bagi suami ibu. Ya, anak-anak juga, orang tua yang sudah pensiun dan merasa aku hanya tinggal di rumah anak saja, aku hanya mengasuh cucu saja, mendampingi keluarga anakku saja, menanti ajal menjemput aku. Saudara, tidak. Tapi kalau bapak dan ibu yang sudah sepuh, penuh dengan Roh Kudus, maka akan berprestasi. Di bidang apa saya bisa berprestasi? Sudah tua. Sudah tidak dihargai lagi seperti dulu ketika masih menjabat, ketika dulu masih produktif. Ya,
Bapak dan Ibu yang sudah tua akan berprestasi. Dengan apa? Kitab Yoel pasal yang kedua mengatakan, dan orang-orang tuamu akan bermimpi. Ya, anak-anakmu akan bernubuat. Budak-budakmu, anak-anak kecilmu. Saudara, semua akan dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak, dari semua tingkatan usia, tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara, istimewa kita yang ada di dalam Zoom meeting ini, saya sangat berharap hati saya itu seperti melompat-lompat di dalam dada saya. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa peranan yang paling penting dalam hidup Anda adalah Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus berdasarkan firman akan memiliki sesuatu prestasi yang luar biasa untuk mencapai 10 kesuksesan. Ada 10 tekad untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah hal yang biasa aja, bukan hal yang luar biasa. Kesuksesan bagi orang yang penuh Roh Kudus adalah hal yang normal, hal yang biasa. Bahkan kalau tidak sukses, tidak berprestasi, maka itu tandanya dia tidak penuh Roh Kudus. Tidak ada kata kedua. Tidak ada opsi pendapat yang lain. Hanya mereka yang penuh dengan Roh Kudus akan bisa meraih sukses. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ibu dan bapak, saudara-saudari datang dalam Zoom meeting kita ini dengan beban-beban yang berat, beban keuangan yang sudah pasti, dewasa ini, beban ketakutan dan khawatir akan hari depan dan hari tua, anak-anak yang tidak bisa kita sekolahkan, kita seperti orang tua yang agak gagal karena kita tidak bisa memberikan pendidikan yang cukup tinggi buat anak keturunan kita. Ayo, penuh Roh Kudus. Tuhan akan membuat jalan sehingga anak-anak Anda akan mendapatkan beasiswa, mendapatkan pembukaan jalan. Tidak ada yang mustahil, sehingga Tuhan membuka jalan untuk anak-anak Anda bisa mencapai pendidikan yang tinggi juga. Pokoknya tidak ada yang tidak sukses bagi seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu pokoknya, itu definisinya, itu kesimpulannya, dan itu adalah keputusannya Allah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yang kedua, praktekkan karakter Kristus. Ya, saudara. Yang ketiga, karyakan karunia Roh Kudus. Saudara, praktekkan karakter Kristus dan karyakan karunia Roh Kudus. Itu sepertinya dua sisi dari satu uang logam. Orang yang mempunyai karunia Roh Kudus, dia ada karakter Kristus. Dan orang yang menampilkan karakter Kristus dalam hidup sehari-harinya adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, dua sisi dari mata uang. Itu sebab tidak ada lain yang saya dambakan dalam hidup saya yang tersisa ini, selain saya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kiranya saudara juga demikian. Mencari uang itu harus, tetapi itu bukan yang paling penting. Itu hanyalah sesuatu pekerjaan opsional yang saudara bisa kerjakan. Karena nomor satu, saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudara mengerti banyak firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan sendirinya. Saya ulangi, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan mengerti cukup banyak firman, maka Tuhan bekerja dengan sendirinya. Dia nggak usah berdoa untuk minta berkat. Dia tidak usah menangis-nangis supaya dia boleh berhasil. Dengan sendirinya Allah akan bertindak. Itu sebab siapapun kita dalam Zoom meeting malam hari ini, jikalau kita mempersembahkan hati kita untuk menerima firman dengan tulus, jujur, tanpa sesuatu penolakan, tanpa sesuatu tanda tanya, dari firman yang saudara terima, dan saudara ada Roh Kudus, maka saudara adalah orang benar-benar mewarisi segala anugerah Tuhan. Bahkan saudara belum berdoa pun, Tuhan sudah memberi kepada saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. I just told you that every one of us, that being filled with the Holy Spirit in our life,
then every day of our life, our daily life, our habitual, and everything that we want from God, everything that we do, we will just get everything the best than ever that we have already think about and pray to God for it. Because why? Because God, the Holy Spirit, He Himself will arrange so many things to us. That's why the character of Christ and the fulfillment of the Holy Spirit in our heart is just one coin with two sides. If we are filled with the Holy Spirit and we know the words of God, then we have the characters of Christ. Itu sebab para kekasih, setiap 2 minggu sekali kita datang di dalam Bible study dari sinode kita GKG ini dengan satu maksud, dengan satu kerinduan, tidak ada yang lain, adalah supaya kita boleh belajar menerima lebih banyak. Saudara melihat tanda-tanda zaman sudah begitu jelas. Saudara, bagaimana pada kemarin atau 2 hari yang lalu, ya dengan waktu Indonesia berarti 2 hari, waktu Amerika kemarin, bagaimana Amerika memporak-porandakan dan mengebom 3 instalasi nuklir dari Iran. Wah, itu sudah tanda yang jelas sekali. Sebelumnya mereka berdua saling kirim rudal, ya saudara, antara Israel dengan Iran. Itu tidak memberikan tanda yang signifikan. Tetapi pemboman, pemusnahan, penghancuran di bawah tanah, saudara. Itu instalasi nuklir, 3 instalasi nuklir dari Iran, itu ada di bawah tanah, saudara. Itu kira-kira antara 300 sampai 800 meter di bawah tanah. Tetapi dengan alat canggih dan senjata canggih dari Amerika Serikat, saudara, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Di bawah tanah ini tidak ada yang tersembunyi. Jadi persis di situ dibom dengan bom yang khusus untuk bunker. Dan habis segala rencana mereka, walaupun mereka beralasan Iran beralasan ini itu segala macam, tetapi faktanya sudah dibikin hancur. Dan ketahui, ini adalah countdown, hitung mundur dari Perang Dunia Ketiga. Saudara, kalau tidak ada pengeboman dari 3 instalasi nuklir Iran, saudara, kita masih ragu-ragu ada Perang Dunia Ketiga enggak ya? Tetapi kalau itu sudah terjadi, saudara, dunia akan membuat 2 blok. Percuma kita berada di non-blok, percuma. Karena kita kena dampak radiasi nuklir. Kita juga pasti hancur, leleh, daging kita ini meleleh. Kena nuklir itu daging kita meleleh. Saudara. Jadi tidak bakal ada non-blok lagi, tidak ada. Karena semua akan ngeblok. Ya, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ini adalah tanda yang sangat persis, sangat tepat, ataupun sangat berdasar tentang adanya perang yang besar, saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itu sebab kalau saya dan saudara kita mempelajari firman, dan kita mendengar, setiap kali kita belajar firman, setiap kali hati kita harus terbuka kepada Tuhan, dan kita harus mempersembahkan hidup apa yang diminta oleh Tuhan. Surat Amsal berulang kali mengatakan, hai anakku, serahkan hatimu kepadaku. Cuma hati yang diminta oleh Tuhan. Kalau saya memberikan semua harta benda saya yang tidak seberapa kepada Tuhan, saya memberikan akal, budi, pikiran, waktu, tenaga, dan segala harga diri saya, tetapi hati saya tidak berikan buat Tuhan. Hati saya masih saya pegang dengan segala dosa, kekerasannya, dan segala kecongkaannya. Saudara, saya dibuang dari hadirat Tuhan. Walaupun saya katakanlah seorang guru Alkitab, saya tidak ada harga. Yang terpenting adalah kita mempersembahkan hati kita
Dan saya yakin selama beberapa kali, mungkin sudah beberapa puluh kali, saudara mengikuti Zoom Bible Study ini. Saya yakin saudara itu menerima berkat lebih banyak. Saudara itu menerima mujizat lebih sering. Dan itu pasti akan saudara alami mulai malam ini. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih, dua sisi dari mata uang ini, praktekkan karakter Kristus dan karyakan karunia Roh Kudus adalah satu di mata Tuhan. Yang keempat, menerima dan mengasihi jiwa-jiwa. Para kekasih, kita harus selalu berusaha supaya kita ini bisa menerima, melayani, dan mengasihi jiwa-jiwa. Ya saudara, tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Perhatikan, ya. Asal saya dan Anda meninggikan Tuhan, Yesus berfirman, "Jikalau aku ditinggikan, maka aku akan membawa banyak orang datang kepadaku." Saudara, sekarang bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan di dalam gereja, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penginjil-penginjil, pembantu pendeta, saudara, pendeta muda, semua kita harus mengerahkan tenaga, mumpung masih hidup. Beberapa hamba-hamba Tuhan yang, maafkan saya, yang dalam keadaan yang tidak berdaya, tidur hanya terlentang saja di rumah atau di rumah sakit. Saudara, sangat merasa menyesal, kenapa saya begini? Ya, saya biasanya pergi keluar mengabarkan Injil, melayani jiwa-jiwa, sekarang saya terbaring sakit. Saudara, kesempatan melayani orang dan melayani Tuhan tidak selalu terbuka, tidak selalu ada. Bahkan ketika seseorang dalam keadaan yang lumpuh, dalam keadaan yang tidak berdaya apapun, masih kepingin melayani Tuhan. Saudara, masakan kita yang masih seger, masih mempunyai tenaga, mempunyai kemauan dan kemampuan, kita tidak melayani orang. Saudara, lalu hidup kita ini apa? Hidup percuma. Percuma. Itu sebab orang yang tidak melayani Tuhan adalah dia membuat nilai pribadi dia di mata Tuhan itu jeblok. Hancur nilainya. Saya perlu menyadarkan hal ini. Karena evangelisasi, pekabaran Injil adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang akan membuat gereja bisa berkembang. Kalau tidak ada jiwa-jiwa yang kita bawa masuk dalam gereja kita, maka gereja kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Jangankan bertumbuh, baru mulai kuncup saja. Karena lama tidak berkembang, kuncup ini mati, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua supaya kita mempunyai beban evangelisasi. Beban untuk mengabarkan Injil, pergi keluar. Untuk kita mencari jiwa-jiwa. Jangan anggap ini pekerjaan pendeta para full timer yang 100% menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak, ini ada tugas semua orang yang percaya kepada Yesus. Setiap jiwa yang saudara menangkan, saudara bawa datang kepada Kristus, saudara menerima upah dari Tuhan. Jangan sampai lupa, satu jiwa saudara bawa, saudara diupahi oleh Tuhan. Itu sebab kita harus bekerja keras. Jangan berpangku tangan dan hanya melihat saja. Dan hanya menyaksikan saja orang lain bekerja. Saudara, jangan. Kita harus mempunyai satu niatan. Mumpung aku sehat, mumpung aku bisa jalan. Begitu loh saudara. Orang bisa jalan itu penting, saudara. Bayangin kalau kita tidak bisa jalan, mau apa? Hati kita tuh meronta-ronta saja, karena nggak bisa jalan. Hatinya kepengen jalan, orangnya nggak bisa jalan. Saudara, itu sebab saya ingin menggugah semangat evangelisasi, semangat pekabaran Injil. Untuk kita bisa menerima dan mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu adalah orang yang berprestasi di mata Tuhan. Dan jangan lupa tadi saya bilang, orang yang berprestasi di mata Tuhan adalah orang yang digaji, diberi bonus, diberi tantiem oleh Tuhan.
Dan saudara tidak usah khawatir. Itu sebab segala cara mari kita akan bikin. Mari kita akan bergandengan tangan. Di daerah kita, di kota, di desa kita masing-masing. Mulai sekarang dalam Bible Study Zoom meeting ini, saya ingin untuk kita mulai bergerak. Mulai bergerak. Untuk kita menerima dan mengasihi jiwa-jiwa. Yang mau dan siap, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. I just put stress on the evangelization. This world with anything that have already like a big signature and all the signs of the end times have already done. One of them is the destroying of all the installation of the nuclear bomb of Iran. This is the starting point of the Third World War, Perang Dunia Ketiga. That's why we have to evangelize before anything being so messed and being so ruined. And nothing can hold this world like now, like nowadays. Everything will be ruined and everything will be break out. Itu sebab para kekasih, ini satu prestasi menurut Alkitab. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara, kalahkan tantangan dengan iman. Zaman sekarang orang penuh dengan apa? Dengan satu, patah semangat, downhearted. Itu sebab kalau orang sudah patah semangat, saudara, sudah nggak kuat untuk mencari penyelesaian. Lantas apa? Lantas iblis bisikin dia, kau bunuh diri saja. Kau mati aja. You have to die. As soon as possible you die, it is the better. Saudara, itu sebab saudara kita melihat di sekitar kita ini, begitu banyak orang, kasus-kasus orang membunuh, dan terakhirnya dia sendiri bunuh diri. Saudara, di luar negeri apalagi? Coba, kayak apa? Tiba-tiba orang masuk ke sekolah dan memberondong dengan senapan mesin. Dua tangan memegang dua senapan mesin. Saudara bisa bayangkan. Karena orang putus asa. Orang penuh dengan dendam kesumat. Orang tidak ada harapan. Saya yakin sebagian besar mereka adalah orang Kristen dulunya. Dan mungkin sampai ketika mereka melakukan kriminal ini, mereka masih Kristen. Tetapi apa yang mereka lakukan? Saudara, kita melihat di sini. Semua tidak memakai iman untuk menyelesaikan. Kalau saudara ada problema, malam ini saudara harus berseru kepada Tuhan. Supaya iman saudara diperkuat oleh Roh Kudus. Kalau iman saudara kuat oleh Roh Kudus, saudara engkau bisa menyelesaikan semua macam masalah yang terbesar, prahara sekalipun. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Oleh saudara, oleh saya, banyak masalah kita tidak bisa. Tetapi karena kita punya iman kepada Kristus, maka tidak ada satupun masalah, sebesar apapun, segawat apapun, yang tidak bisa dia lakukan penyelesaian. Kalau malam ini kita datang dengan senap hati kita kepada Tuhan, kita menghargai firman-Nya, dan kita minta supaya Roh Kudus-Nya mengurapi kita semakin banyak, maka Dia mau bekerja, menyelesaikan dan memberi solusi kepada saudara. Sehingga malam ini setelah kita berpisah, saudara akan melihat bahwa Tuhan bekerja dengan mujizat di dalam hidup Anda. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Itu sebab para kekasih, marilah saya ingin supaya kita semua memperhatikan hal ini. Dan terima kasih untuk beberapa puluh saudara yang telah melengkapi ini dengan ayat-ayat. Ya, saudara, dan saya percaya, walaupun saudara tidak menerima hadiah, itu bukan masalah. Tapi itu sudah menjadi kekayaan saudara. Ayat yang saudara cari dan dapatkan, itu kekayaan saudara. Saudara tahu bagaimana saya menyiapkan firman. Saya mau cerita sedikit.
tanpa pretensi untuk membanggakan dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Kalau saya mencari firman, saya menyiapkan firman, saya tidak asal cukup untuk waktu 1 jam. Saya mempersiapkan. Saya minta Roh Kudus untuk memberitahu ayatnya di mana. Saya bisa memakai kamus Alkitab. Saya memakai dictionary, saya memakai ini itu segala macam ada. Saudara, tetapi saya lebih senang dan saya lebih merasa klop dan klik kalau saya meminta Roh Kudus menunjukkan kepada saya. Saudara. Dan kalau sudah dapat 1 ayat, saya ingin 2 ayat. Kadang-kadang saya ingin 3 ayat. Kenapa? Walaupun itu nanti saya hanya sampaikan 1 ayat kepada jemaat dalam khotbah saya. Tetapi selebihnya itu untuk saya. Sebab kalau semua ayat yang saya dapat saya khotbahkan, waktu saya habis. Tidak bisa sesuai dengan susunan daripada khotbah saya. Betul kan? Jadi saya hanya menyampaikan 1-2 ayat pada setiap subtopik ataupun pada setiap bagian. Selebihnya ya untuk saya. Karena itu kekayaan. Banyak orang Kristen membaca Alkitab, aduh semakin banyak ayatnya aku semakin berat yang bacanya ya. Sebagai satu beban di pundaknya. Seperti dia mengangkat kayu, semakin banyak ayat, semakin banyak kayunya. Berat sekali Tuhan. Kalau saya tidak, saya merasa semakin banyak ayat saya baca dan saya mengerti untuk satu saat sebelum saya mati, mungkin ada kesempatan saya memberikan dan mengkhotbahkan ayat tersebut. Itu saya happy banget. Saya menganggap itu seperti apa? Pahala. Berkat. Pahala. Berkat. Yang Tuhan beri kepada saya. Beda kan? Itu sebab banyak orang menyiapkan firman dengan gegabah, dengan sembrono, dengan cepat-cepat. Saudara, dia tidak mempunyai satu aktualisasi, satu penjiwaan, satu penghormatan kepada hadirat Tuhan. Kalau saya dan saudara punya penghormatan pada hadirat Allah, maka saya dan saudara akan bisa menemukan rahasia-rahasia yang masih tersimpan di dalam hati Tuhan. Untuk saudara terima, untuk saya terima. Saudara. Sebab seorang menyiapkan firman, dia bukan hanya untuk menyiapkan untuk orang lain. Nah ini salahnya, ini kurangnya. Tapi dia harus menyiapkan untuk dirinya sendiri. Supaya dirinya kaya. Jangan sampai saudara menyampaikan firman, saudara miskin. Miskin apa? Miskin firman. Saudara mempunyai pengetahuan firman seperti jemaat yang saudara khotbahi. Gak boleh, pemimpin itu harus lebih. Pemimpin harus lebih. Kalau tidak lebih, akan diganti sama Tuhan. Harus hati-hati. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Supaya kita boleh mempunyai harta. Harta saya apa? Harta saya ini firman. Saya harus lebih dari jemaat, dari pelayan sidang saya. Harus. Supaya apa? Supaya saya menjadi pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Jadi selebihnya dari ayat untuk siapa? Ya untuk saya. Saya mempelajarinya, saya meresapinya. Kadang-kadang saya menangisinya. Saya menangisinya. Supaya apa? Supaya saya kaya. Dan orang yang mengerti rahasia ini adalah menjadi hamba-hamba Tuhan yang diperkaya oleh firman. Dan selanjutnya Tuhan bisa mempercayai dia banyak perkara yang lain. Kalau rohani saja, ilahi saja Tuhan percaya sama saya, Tuhan percaya sama saudara, maka yang jasmani, yang duniawi Tuhan kasih kepada saudara. Obral. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, kita lanjut.
berprestasi berarti kita hidup berkelimpahan. Ya jelas dong, baru saja saya jelaskan. Ya, berprestasi berarti kita hidup berkelimpahan. Ya jelas. Baik itu di sini sampai di sorga. Yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara lihat, saya akan mengajak saudara masuk di dalam satu dispute. Dispute adalah perdebatan antara Musa dengan Allah. Dispute ini adalah satu perdebatan tentang kemampuan Tuhan. Seringkali di dalam hati saya, di dalam hati saudara, menyimpan sesuatu perdebatan dengan Tuhan. Saudara. Tetapi perdebatan yang bukan menurut kaidah Tuhan. Contoh, kalau saya ini seorang hamba Tuhan, ya, saya mengerti teologi, saya mengerti firman Tuhan. Dulu pendidikan saya teknik sipil, ada sedikit teknik sipil, sebagian sudah lupa, ya saudara. Lalu saya ini didispute, saya didebat dengan ahli politik atau ahli kimia. Ya saya nggak bisa jawab dong, iya nggak, ya, saudara. Saya bisa jawab ketika saya berdoa dan saya minta salah satu dari karunia, dari 9 karunia roh, yaitu karunia nomor 1 dan nomor 2. Berkata-kata dengan hikmat, dan berkata-kata yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Kecuali saya minta dari Tuhan, maka saya bisa dapat. Tetapi kalau saya tidak ada Roh Kudus, saya nggak mungkin dengan latar belakang pengetahuan dan ilmu saya berdebat dengan ahli kimia, atau ahli politik, atau ahli ekonomi. Saya tidak mungkin. Saudara, demikian juga dengan kasus ini. Musa berdebat dengan Allah. Mengenai soal apa? Mengenai soal kuasa Allah. Dan Tuhan suka, Tuhan tidak marah loh saudara. Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan justru mendemonstrasikan kepada Musa. Musa, aku akan kasih tahu kamu bahwa aku mampu. Dan Tuhan membuat satu demonstrasi dari kuasa Allah. Ya, mari kita akan buka ayatnya dari Bilangan 11 ayat yang ke-23. Bilangan 11 ayat yang ke-23. Mohon seorang saudara untuk membacakan buat kita semua. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Saudara, ayat ini begitu jelas ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Saudara, ada sesuatu masalah di umat Israel, ya, di grassroots, di masyarakat Israel, yaitu mereka minta daging. Ya, saudara, karena mereka bilang begini, bilangnya itu sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka bilang kepada Musa dan Harun, Musa, kami sudah muak, saben pagi kami itu dikirimi roti dari langit. Kami itu sampai mau muntah. Coba, kurang ajar apa tidak ini? Ini sangat kurang ajar di mata Tuhan. Itu sebab di dalam Alkitab ada 15 kali kata kurang ajar di mana Tuhan marah. Saudara, kenapa Tuhan bilang kamu kurang ajar? Karena mereka tidak menghargai Tuhan, malah mereka menista karunia Tuhan. Saudara, itu sebab Tuhan kali ini kembali dia sakit hati kepada umat Israel. Saudara, dan Tuhan berkata, Musa,
besok kamu akan melihat bahwa aku akan beri daging kepada mereka. Apa jawab Musa? Tuhan, orang laki-laki yang aku pimpin itu 600.000 banyaknya. Belum wanita dan anak-anak. Jadi ada 2,5 juta kalau mau dihitung. Dari mana? Sapinya dari mana? Dan kerbaunya dari mana mungkin? Atau ontanya dari mana yang akan disembelih? Kambing domba dari mana? Kalau umpamanya engkau memberi ikan, engkau mau memberi ikan, seluruh laut ini akan ditangkap ikannya dan akan kurang untuk bangsa ini Tuhan. Mereka ini minta daging sekarang. Nah, tadi kita sudah baca ya jawaban Tuhan. Musa, aku akan menunjukkan sekarang. Masakan apakah kuasaku kurang? Aku kurang kuasa apa? Untuk menjadikan daging dan kasih makan mereka daging. Aku akan buktikan. Aku akan kirim daging 1 bulan penuh. Saudara, di sini kita melihat Musa mempertanyakan kuasa Tuhan. Tidakkah sering kita juga, and maybe so many times we are disputing with God concerning our lack, concerning our shortages. We have shortages in these things. God, are you able to provide me with all my shortages? I'm in a lack condition right now. I'm so poor. I need you. Have you the power and authority, the ability to provide the best for me as much as I need, as much as I want? Tuhan tersinggung loh. Tuhan sangat tersinggung. Itu sebab Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan kasih tunjuk sama kau. Saudara, siang hari Tuhan mengirim dari kejauhan itu sampai menjadi seperti awan yang coklat tua, tapi mendekat pada perkemahan Israel. Dan tambah lama tambah dekat. Dan semua orang melihat apa itu. Dan tiba-tiba mereka berteriak kesenangan, bersorak-sorai. Ternyata sekumpulan burung puyuh. Ya, saudara ya, sekumpulan burung puyuh. Begitu banyak jutaan jumlahnya. Terbang rendah. Mendekati perkemahan Israel, mereka merendah. Mereka mau landing. Ya, seperti pesawat mereka mau landing. Dan anak-anak kecil mulai tangkap. Orang-orang dewasa mulai tangkap. Dan mereka begitu brutal. Begitu buas. Mereka begitu menangkap, mereka patah lehernya, saudara. Dan mereka sobek dagingnya, sayapnya disobek, dan mereka makan begitu saja. Alkitab mengatakan sampai mereka di sela-sela gigi mereka itu ada daging. Selalu ada daging burung puyuh. Tuhan kecewa, saudara. Tuhan kirim itu burung puyuh supaya mereka bisa makan daging dengan berat jenis yang enteng. Saudara tahu, daging dan daging itu berat jenisnya beda-beda. Tuhan tahu bahwa mereka mengharap daging sapi. Ya. Kalau bisa daging sapi yang jenis itu yang sangat enak itu, ya. Apa itu? Ya. Daging yang wagyu. Daging yang wagyu itu. Wagyu itu dalam bahasa Jawa artinya aneh. Ya. Daging yang aneh itu. Ya. Maksudnya dalam bahasa Jepang wagyu. Daging yang wagyu itu. Ya. Yang konon kalau sampai di mulut kita langsung meleleh itu. Saya pernah mencoba tetapi nggak meleleh. Bahkan atos. Nah, para kekasih. Nah, saudara, mereka berharap daging dalam berat jenis dan kadar yang berat.
Tapi Tuhan nggak mau dong. Tuhan tuh hikmatnya tinggi sekali. Ntar kalau aku kirim gerombolan lembu sapi datang geruduk begitu, dan kamu makan dagingnya, kamu semua kolesterol, darah tinggi, dan sebulan lagi kalian pada mati semua. Aku nggak mau kasih daging sapi atau daging kambing. Aku cuma mau kasih daging burung puyuh dengan berat jenis yang enteng. Ya, saudara makan daging burung puyuh itu 10 kilo, saudara tidak akan berubah kolesterolnya. Ya, saudara, tetap aja. Kenapa? Karena dia daging yang sehat. Saudara, di sini Tuhan memberi tunjuk kepada kita bahwa satu, Dia berkuasa melakukan segala perkara. Katakan bersama saya, Tuhan ingin memberi tahu kepada saya bahwa satu, Dia akan mensuplai kebutuhan saya sehingga saya puas. Dua, katakan dua, Tuhan hanya memberi bagi kepuasan saya semua yang sehat, semua yang aman, semua yang safe, tidak membahayakan, dalam nama Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi para kekasih, kalau saudara minta, ya jangan sesuai kemauan saudara. Nanti saudara kena ini, kena itu, segala macam. Serahkan kepada Tuhan segala khawatirmu kepadanya, karena Dia yang sanggup memenuhkan semuanya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua ini menjadi orang-orang itu yang di mata Tuhan. Katakan di mata Tuhan, saya harus menjadi anak-anaknya yang taat kepadanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selalu kalau saya memohon sesuatu, saya mengangkat tangan dan saya berserah kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya berkata, Bapa, hamba belum mengatakan apapun, Engkau sudah tahu apa yang akan hamba katakan. Hamba mohon supaya kuasa-Mu dinyatakan di dalam segala keperluan dan kebutuhan hamba. Dan saya mengucap syukur, saya menyembah Dia, dan saya amin. Cukup. Apa yang ada pada benak pikiran saya, pada perencanaan, planning saya, ataupun pada prayer list, daftar beban doa saya tahu mungkin ada beberapa nggak berkenan. Makanya saya tidak sebutkan, kecuali sesuatu yang sangat spesifik saya sebutkan. Tapi kalau setiap hari saya cuma berserah kepadanya, saya tidak punya satu prayer list, tidak punya daftar doa. Saudara, karena saya datang kepada Tuhan dan saya mengakui segala kemampuannya, kemahatauannya. Kadang-kadang mulut saya meminta bisa salah, tetapi Tuhan melihat hati saya. Itu sebab kalau saudara berdoa, jangan ngotot, jangan maksain Tuhan. Ya saudara, kita boleh mendoakan orang sakit dengan editorial begini, ya, dengan narasi begini. Tuhan, hamba mohon Engkau sembuhkan saudara ini Tuhan, dalam nama Yesus. Hai saudaraku, sembuh Engkau dalam nama Yesus. Boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat iman daripada si pasien ini menjadi kuat. Tetapi doa kita, dalam hati kita, Tuhan, hamba berlandasan, hamba tidak memaksa Tuhan. Tapi hamba ingin supaya pasien ini imannya kuat. Itu sebab hamba mengatakan dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Itu bagus. Tetapi kita tidak boleh memaksa Tuhan lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya kita menerima yang dari Dia. Jangan kita menerima yang dari permintaan. Sebab permintaan saya, permintaan saudara pasti nggak bagus. Atau kurang bagus.
Tetapi kalau kita menerima dari Tuhan, pasti terbagus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ada banyak saya sampaikan pada saudara dalam Zoom meeting kali ini. Please berubah. Please berubah. Kalau Anda dan saya tidak mau berubah, tidak ada perkara yang lebih baik bisa datang. Seringkali kita mengutamakan diri kita. Ingin disanjung, ingin dipuja, ingin dipuji. Ingin menunjukkan kayak apa, kayak apa, kayak apa. Itu saya dulu. Tetapi saya sudah dirubah oleh Roh Kudus. Supaya yang nampak dari hidup saya adalah Kristus. Saya hanya ingin menampilkan Kristus di depan saya. Supaya apa? Supaya orang-orang diselamatkan, orang-orang diberkati, orang-orang disembuhkan, orang-orang menerima berkat yang berkelimpahan. Bukan asal bisa makan, asal mereka bisa cukup, tidak. Saya minta supaya mereka berkelimpahan. Itu permintaan saya. Makanya saya ada di belakang daripada Tuhan Yesus. Supaya Yesus yang bekerja sendiri. Dengan segala hikmat akal budinya yang maha luar biasa. Kemampuannya yang dahsyat. Seperti bilangan 11 ayat 23. Masakan tanganku kurang kuat. Hai Musa, engkau akan melihat mulai hari ini. Bahwa aku akan melakukan pekerjaan yang besar. Saya tutup khotbah saya malam hari ini dengan kasus ini. Peristiwa dahsyat ini. Dan Tuhan menjamin bangsa ini dengan daging puyuh. Sampai mereka itu sudah tidak kepingin lagi. Dan Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mengganti dengan makanan apa? Makanan ternak, sapi, domba, ayam, dan sayur-mayur dan buah-buahan. Karena mereka sudah punya negara. Jadi mereka bercocok tanam. Mereka tidak menjadi bangsa nomaden yang berkeliling lagi. Mereka sudah mapan di satu tempat, di Kanaan. Mereka bercocok tanam, mereka makan buah dan sayur, mereka makan daging ternak mereka, dan mereka melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya tambahkan sedikit, itu sebab dalam 1 tahun Tuhan mengharuskan mereka keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mereka membangun dangau-dangau, yaitu tempat-tempat dengan atap daun, dan dinding-dinding yang sederhana dari daun-daun juga. Untuk mereka sekali setahun mereka berada hidup di dalam pondok-pondok daun. Tuhan berkata, aku perintahkan kamu masuk ke pondok-pondok daun 7 hari. Supaya kamu ingat ketika kamu di padang belantara, kamu miskin, kamu terlunta-lunta, dan kamu tidak aman. Itu sebab kamu tidak boleh sekarang di dalam rumah-rumah batu, rumah-rumah tembok, atap yang kuat. Tapi kamu harus keluar 1 tahun 1 kali. Hidup di bawah pondok daun. Supaya kamu selalu ingat, anak keturunanmu juga harus ingat. Kamu dulu seperti apa? Saya tutup khotbah saya dengan kalimat Tuhan. Kamu dulu seperti apa? Saya ingin kita semua merenungkan. Iya, aku dulu seperti apa? Saudara menyadari dulu saudara seperti apa? Dan sekarang Tuhan bikin kayak apa? Maka itu yang harus menjadikan saudara total. Menjadikan saudara ngawulo 100% kepada Tuhan. Engkau harus melihat. Dulu saya dan Anda kayak apa? Kekurangan terus. Gak dihargain orang, miskin. Apa yang diinginkan doanya sampai 1000 kali. Sekarang kita lebih enak. Saya yakin saudara lebih diberkati sekarang.
daripada dulu. Jangan mungkir. Jangan mengkhianati perbuatan baik Allah. Kalau engkau menghargai perbuatan baik Allah, maka engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau harus tulus, rendah hati, dan takut kepada Tuhan. Kalau engkau lakukan demikian, maka engkau akan menerima anugerah lebih besar. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Dear Heavenly Father, we have just received your holy words in our life, and especially by the working of the Holy Spirit in our heart, we can understand, we can comprehend everything that you want us to do. And I believe, Lord Jesus, it is not because of me preaching right now, but it is because the working of the anointing of the Holy Spirit into each one of our hearts. Bless each one of us before we finish this Zoom meeting. And I believe your words and your anointing will stay with us inside our heart, in our remembrance, in our working, in our doings, in our speaking, in everything of our daily life, so that we can glorify your name only and not our names. Terima kasih Bapa karena kami boleh menerima pelajaran ini. Kuduskan dan sucikan kami semuanya, supaya kami boleh layak menerima daripadamu perkara-perkara yang besar. Tidak menurut kemauan-kemauan kami, untuk kami sombong, untuk kami bisa kelihatan wah, untuk kelihatan kami seperti orang yang hebat. Tetapi kami mulai berubah, supaya melalui firman dan Roh Kudus pada malam ini, semua kami, ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, anak-anak muda, kakek dan nenek yang sudah tua, semuanya berubah. Dan dalam perubahan inilah engkau akan melakukan pekerjaan yang dahsyat mulai dari malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kepada Bapak Handi, saya minta izin untuk melanjutkan dengan pada doa pengurapan. Ya. Ya. Dan kali ini saya minta dengan hormat Pastor Belinda dari Perth, Australia akan menyampaikan doa pengurapan bagi kita semua dan akan diterjemahkan oleh anak saya Matthew. Pastor Belinda, would you please? Thank you. So let us bow our heads in prayer. Marilah sekarang kita menundukkan kepala dalam doa. Almighty Sovereign God, firstly allow us to prepare our hearts and souls to be worthy to receive this anointing. Oh Bapa yang Maha Kuasa, pertama-tama izinkan kami untuk membereskan hati kami lebih dahulu sebelum kami menerima pengurapan ini. Forgive us for anything that we may have done to grieve you or your Holy Spirit. Ampunilah segala dosa dan salah kami ketika kami sudah mendukacitakan hati daripada Allah Roh Kudus. Does everybody apply the anointing oil on your right finger and raise your hand? Mari semua saudara bubuhkan minyak ini sedikit di jari saudara dengan tangan kanan angkat ke atas. And let us pray. Dan mari kita berdoa. Place your finger on your forehead. Dan taruh jari dengan minyak ini pada dahi saudara sekarang. Dear Almighty God, in the name of Jesus our Lord, Savior and Redeemer. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami. Please purify, sanctify this anointing oil for your Holy Spirit. Biar Engkau menguduskan minyak ini menjadi simbol dari Roh Kudus-Mu. To anoint our spirit, soul, body and mind unto your holiness. Supaya kami diurapi, baik tubuh, jiwa, dan roh kami menuju pada kekudusan-Mu. Breaking and destroying any ungodly chains of bondages. Dan mematahkan dan menghancurkan semua rantai-rantai dosa dan keduniawian dan kedagingan.
Anoint us with a deepening love, gratitude, and thankfulness for the seeds of your word just preached tonight. Biar Engkau mengaruniai kepada kami anugerah, kemurahan atas semua yang telah disampaikan dari khotbah pada malam hari ini. And seal your truth in our hearts and every cell and fiber as we allow your Holy Spirit to grow your wisdom and love in our lives. Serta meteraikan itu semua firman di dalam hati dan jiwa kami, supaya dengan urapan Roh Kudus itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Anoint us with your grace to enable humility and obedience to walk every moment of our lives. Berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami kemampuan berjalan dan hidup di dalam kerendahan hati dan di dalam hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. So that we are super sensitive to the teachings and directions of your Holy Spirit. Supaya kami bisa sesuai dengan arahan dari firman dan Roh Kudus-Mu. As He orders our change in our thought, word, and deed. Karena itu semua memberikan kepada kami perintah untuk menyuruh kami berada dan berjalan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walking in His holiness this side of heaven, according to the fullness of your will in our lives. Hidup dalam kekudusan dan searah dengan kehendak Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Anoint us with mighty strength and healing for any illness that we may have. Dan urapi kami dengan satu kuasa kesembuhan dari semua kesakitan yang mungkin ada di dalam hidup kami. As we walk in our eternity in this end days until we meet with Jesus. Sementara kami berjalan di dalam sisa hidup kami di akhir zaman ini untuk menjumpai dan bertemu dengan Yesus. Anoint us to be your channel with a deep longing and love to reach the lost, the wayward, and the wandering souls. Berikan dalam hati kami satu ketergerakan dan satu kesungguhan hati untuk kami boleh berjumpa dan membawa para orang-orang yang berjalan menyimpang untuk kami bawa datang kepadamu. So that these lost and wayward wandering souls can expand your kingdom. Supaya mereka yang terhilang dan mereka yang jalan tidak benar kami bawa untuk boleh menerima daripadamu kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu. Anoint us in every area of our lives with increasing love for you and you alone. Berikan dalam hati kami satu cinta yang makin berkembang dan bertambah-tambah kepadamu dan hanya kepadamu. Let us live our lives with everything in us blessing your heart and never forgetting all your blessings. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu menumpangkan tangan-Mu di atas kami, supaya kami selalu ada di dalam berkat-berkat-Mu. As we lift both our hands to thank the Lord. Dan sementara kita mengangkat dua tangan kita dan bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan. We thank you, Almighty Sovereign God. Kami berterima kasih, oh Allah yang Maha Kuasa. Oh Lord Jesus, our Savior, our Redeemer. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. And our Holy Spirit. Dan Roh Kudus bagi kami. If we say, come, Lord Jesus, come quickly. Kami memohon, datanglah ya Yesus, datanglah lebih cepat lagi. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And all of God's children say amen. Dan semua anak Tuhan mengatakan, amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Belinda. God bless you. Saya serahkan kembali pada Bapak Pendeta Handi. Baik. Thank you very much Pastor Belinda dan juga Pastor Roy. Baik, kita akan lanjutkan acara kita dengan perjamuan kudus. Pastor Roy, kebetulan saat ini Ibu Ketua Sinode ikut hadir, tetapi beliau ada alergi matanya, karena alergi jadi nggak bisa memimpin. Jadi beliau minta izin kepada Pastor Roy untuk memimpin perjamuan kudus pada malam hari ini. Baik, siap. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roy. Ya, para kekasih, mari kita akan memperhatikan sekali lagi. Sudah begitu banyak kali kita makan perjamuan kudus. Tetapi terus terang, banyak anak-anak Tuhan
belum mengalami kelepasan dari darah anak domba Allah. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari sakit penyakit, dari penderitaan, nasib yang jelek. Tidak sedikit orang Kristen dengan nasib yang jelek. Harusnya perjamuan kudus setiap kali kita makan dan minum merubah nasib jelek. Saudara setuju apa tidak? Amin. Itu sebab kali ini, kalau kita merasa bahwa kita masih ada di dalam nasib yang kurang beruntung, saudara harus minta supaya perjamuan kudus kali ini merubah semua nasib jelek kita. Nasib itu diketahui oleh iblis. Dan iblis suka kalau saya menderita, kalau saudara menderita. Tetapi iblis harus melihat juga bahwa kita ada perjamuan kudus saat ini. Iblis, kau harus lihat, kami semua pegang perjamuan kudus saat ini. Dan engkau tidak mempunyai dominion, engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya area lagi dalam hati dan pikiran kami. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan lebih keras amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita mau angkat roti ini ke atas dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Ikuti doa saya dengan suara. Jangan pelan, dengan suara. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena saat ini, sekali lagi, hamba kau izinkan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Satu tanda dan satu kuasa bagi pekerjaan iblis untuk tidak boleh mendekat, tidak boleh mengganggu dalam hidup kami. Oleh sebab itu layakkan supaya kami boleh menyatu dengan daging dan darah Yesus. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Saudara, mari angkat cawan ini dengan tangan tinggi-tinggi dan taruh kembali tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena daging tubuh-Mu telah menyatu dengan hamba. Sekarang layakkan hamba menyatu dengan darah anak domba Allah. Yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Getih kang akeh ajine dalam nama Yesus. Saudara, jawab dengan kata amin yang tegas dan baru kita akan minum bersama. Maka cawan berkat yang telah kita mohonkan berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Para kekasih, angkat dua tangan saudara. Semua haturkan terima kasih dengan suara yang nyaring. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang telah menyatu dengan daging dan darah Yesus. Dan kita semua akan memiliki hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara.